Oke, saya buka dulu untuk pertemuan pertama. Kita belajar tentang teori dan konsep sistem penunjang keputusan ya, atau yang disebut dengan bahasa asingnya decision support system, atau yang nanti disingkat dengan DSS. Biasanya kalau saya suka nyebutnya DSS ya, decision support system. Jadi sistem penunjang keputusan ini nanti perannya adalah membantu pengambil keputusan dalam ya memecahkan sebuah masalah atau mengambil sebuah keputusan ya. Biasanya kalau dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan ini dilakukan oleh seorang manajer ya. Misalnya ketika seorang manajer mau mengambil keputusan, dia menggunakan sistem penunjang keputusan atau decision support system. Nanti kita lihat ya. Sistem penunjang keputusan itu bisa berupa aplikasi atau juga bisa berupa software nantinya ya. Atau memang bisa dari hasil pengolahan data yang diolah nantinya menjadi sebuah informasi yang siap digunakan oleh si pemangku kepentingan tadi ya, atau yang pemangku jabatan tadi. Contohnya tadi manajer ya. Oke, sebentar ya. Oke, sorry, saya lanjutkan. Nah, ini adalah pengertian dari sistem penunjang keputusan ya. Jadi, kalau saya boleh coret-coret di sini. Nah, ini yang saya garis bawahi. Konsep sistem penunjang keputusan pertama kali diungkapkan pada awal 70-an oleh Michael S. Scott Morton ya. Nanti Anda bisa bacalah di sini kalau teori-teori ini. Nah, sistem ini adalah sistem yang berbasis komputer yang akan ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang bersifat semi terstruktur. Istilah sistem penunjang keputusan mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, eh, sistemnya berbasis komputer ya. Jadi tidak diolah sendiri ya di sini. Tidak diolah manual, tapi kita menggunakan bantuan komputer ya. Bisa nanti berupa sistem, nanti bisa berupa software, bisa berupa sebuah program. Permasalahan yang diselesaikan yaitu adalah permasalahan yang bersifat semi terstruktur ya. Sedikit saya bahas, permasalahan itu ada 3 bentuk sebenarnya ya. Terstruktur, eh, semi terstruktur, dan tidak terstruktur ya. Jadi ada 3 ya. Cuma untuk yang sistem menunjang keputusan atau sistem mendukung keputusan itu dia bisa menyelesaikan yang sifatnya semi terstruktur ya sudah ya. Jadi tingkatannya itu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur ya. Nanti kita bahas juga bentuk-bentuknya. Misalnya kalau semi terstruktur itu diselesaikan oleh manusia dan komputer. Tidak hanya manusia ya, tapi di sini manusia juga butuh bantuan komputer. Sedangkan untuk yang terstruktur itu cukup dikerjakan oleh komputer saja karena apa ya? Bisa dalam bentuk sebuah aplikasi, contoh seperti penggajian, aplikasi penjualan. Nah, itu adalah permasalahan terstruktur yang bisa diselesaikan oleh sebuah program atau sebuah aplikasi. Tetapi untuk sistem penunjang keputusan, dia sifatnya bukan hanya sebuah sistem farmasi ya, bukan hanya aplikasi biasa, tapi aplikasi ini nantinya membantu manusia, contoh tadi manajer dalam mengambil keputusan ya. Jadi tidak murni komputer, tapi ada campur tangan manusia juga di situ ya. Oke, itu ya. Terus
Nah, ini adalah terminologi atau istilah-istilah yang harus kalian kuasai nanti ya. Nah, nanti kan yang namanya sistem penunjang keputusan. Berarti kita harus tahu sistem itu apa dulu ya pengertiannya. Sistem itu sebenarnya secara sederhananya terdiri atas beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya, itu sistem. Jadi terdiri atas beberapa komponen. Ya. Atau kalau secara lengkap Anda bisa baca di sini ya. Yang pertama itu menurut pengertiannya Gordon ya. Dia menyebutkan kumpulan dari objek-objek yang terangkai dan saling ketergantungan. Sedangkan menurut Robert, nah, kumpulan dari elemen. Ya, nah sebutnya ya, ada objek-objek, ada yang menyebutnya kumpulan dari elemen yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan dalam interaksi yang kuat maupun lemah dengan pembatas sistem yang jelas. Yang ketiga itu menurut Murdik. Ya. Jadi Murdik itu menyebutkan juga kumpulan dari elemen-elemen ya, yang saling berhubungan untuk satu tujuan yang sama. Jadi saya juga ya bisa menyederhanakan sistem itu apa ya, terdiri atas beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan yang sama ya. Nah itu kalau disederhanakan. Nah itu pertama Anda harus tahu dulu sistem itu apa. Nah, sering biasanya ya, sering diulang-ulang ya dalam di kuliah lain mungkin juga diajari itu pengertian dari sistem. Nanti Anda mengenal juga data itu apa, informasi itu apa ya. Oke, kalau saya tambahkan nanti kalau Anda mengenal juga data, data itu bisa kumpulan dari beberapa angka atau karakter yang belum diolah, ya itu data. Sedangkan informasi itu adalah kumpulan dari data yang sudah diolah dan sudah siap disajikan kepada penggunanya. Itu informasi ya. Itu. Jadi tolong nanti bedakan Anda mengenal sistem, Anda mengenal data, Anda mengenal informasi ya. Itu tolong dibedakan. Secara teori, secara konsep itu berbeda ya. Definisi-definisi lain juga Anda bisa baca ya di sini. Nah, secara lengkap mungkin diartikan di sini. Ya. Nah ini secara lengkap apa sih sebenarnya sistem pendukung keputusan itu adalah sebuah himpunan atau kumpulan prosedur yang berbasis model untuk memproses data dan pertimbangan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. Ya. Jadi saya coba highlight ya untuk kata-kata penting atau kuncinya di sini. Pertama adalah model. Berbasis model. Jadi bisa berbentuk dalam bentuk formula atau rumus-rumus. Ya, jadi yang bisa mengolah atau bisa menghasilkan sebuah outputan atau bisa berupa sebuah algoritma atau langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang bisa mengolah data menjadi sebuah informasi. Itu model juga. Ya, bisa juga model itu dalam bentuk yang tadi rumus atau dalam bentuk model juga bisa dalam bentuk tadi ya dalam bentuk sebuah algoritma atau metode. Jadi dia memiliki langkah-langkah atau urutan-urutan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk siapa sih sebenarnya sistem pendukung keputusan? Sistem pendukung keputusan itu dibuat itu untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan ya. Jadi itu ya. Jadi memang dia dibuat untuk membantu manajemen dalam membuat apa ya sebuah keputusan ya. Ya, tentunya keputusan yang bersifat semi terstruktur permasalahannya ya. Jadi tadi ya permasalahan kan ada 3 terstruktur. Contoh, saya contohkan ya. Untuk yang permasalahan terstruktur itu biasanya permasalahan yang sudah pasti penyelesaiannya ya. Misal saya ingin menghitung gaji seseorang. Sudah tahu ya, berarti kalau dia jabatannya apa, terus dia bekerja 1 bulan berapa kali, nah itu sudah bisa dihitung. Nah itu namanya permasalahan yang terstruktur.
Atau kalau saya membuat sebuah aplikasi penjualan. Jadi seseorang mengambil berapa barang, terus harganya berapa, itu sudah pasti ya, perhitungannya. Sehingga itu disebut permasalahan yang terstruktur. Ya. Kalau yang semi terstruktur, itu contohnya misalnya, saya ingin memilih karyawan terbaik di perusahaan. Ya. Tentunya saya harus menilai ya karyawan A, B, C dari kriteria-kriteria yang ada. Nah, itu tidak cukup hanya diolah atau menggunakan sebuah aplikasi, tapi juga ada peran seorang manajer pada pengambilan keputusan akhirnya nanti ya. Sehingga nanti siapa sih dari karyawan-karyawan tadi yang layak untuk menjadi karyawan yang terbaik. Nah, itu salah satu contoh permasalahan yang semi terstruktur. Jadi tidak hanya diselesaikan oleh komputer, tapi diselesaikan oleh manusia juga ya. Jadi ada dua ya, ada peran komputer dan ada peran manusia di situ. Terus untuk yang contoh tidak terstruktur. Nah, contoh kalau Anda pernah mendengar harga saham. Harga saham itu turun naik atau fluktuatif ya. Jadi misal hari ini naik harga sebuah saham, tiba-tiba besok turun. Nah, itu adalah sebuah permasalahan memang hanya bisa diprediksi tapi tidak bisa dipastikan. Sehingga itu kita sebut dengan permasalahan yang tidak terstruktur. Atau misal diperkirakan hari ini sebenarnya hujan, tapi ternyata tidak hujan. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur. Itu paling hanya bisa diprediksi. Ya, tapi terkadang kan prediksinya meleset di situ ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk permasalahan yang tidak terstruktur. Contohnya ya. Nah, sedangkan menurut Alter di sini sistem pendukung keputusan itu ada 5 hal ya. Pengguna, penggunaan. Jadi sistem itu harus digunakan ya, aktif ya. Dua, pengguna ya atau manajemen. Siapa di sini manajer contohnya ya, kalau dalam perusahaan dia yang mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah tujuannya adalah sistem penunjang keputusan itu adalah efektif. Ya. Jadi tujuan dari pembuatan sistem pendukung keputusan itu adalah efektif. Efektif itu berarti tepat. Nanti tolong bedakan ya. Anda pasti mengenal yang selalu disandingkan oleh efektif itu adalah efisien, kata-kata ya. Efektif dan efisien. Tapi beda nih ya, jangan disamakan. Kalau efektif itu lebih kepada ketepatannya, caranya yang benar. Tapi dia belum tentu waktunya singkat atau belum tentu waktunya relatif lebih cepat. Misal, ketika Anda menyelesaikan sebuah masalah, caranya itu efektif. Caranya benar, tapi belum tentu cepat. Tapi kalau sudah dikatakan itu adalah efektif dan efisien, berarti apa? Dia caranya benar dan cepat. Jadi efisien itu lebih kepada waktu, lebih kepada lebih kepada waktu ya. Untuk sistem penunjang keputusan itu hanya lebih kepada efektivitas. Jadi tidak memikirkan waktunya, yang penting caranya benar. Sedangkan prosesnya itu bisa terdiri atas beberapa tahap atau beberapa langkah nantinya ya yang kita pelajari. Nah itu. Jadi tolong bedakan ya, mulai sekarang Anda sudah paham apa yang dimaksud dengan efektif dan apa yang dimaksud dengan efisien. Tadi sudah saya contohkan ya. Misal ketika Anda dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, bisa rute A, bisa rute B. Rute A juga sampai ke lokasi, rute B juga sampai ke lokasi, tapi ternyata rute B itu lebih cepat sampainya. Berarti apa? Rute B itu efektif dan efisien. Sedangkan rute A dia cukup efektif saja, belum tentu efisien karena ada cara lain yang lebih efisien gitu ya. Nah, itu yang dikatakan efektivitas ya. 4, time horizon, sekarang dan masa depan. Jadi sistem penunjang keputusan itu bisa digunakan untuk saat ini dan untuk the next future atau untuk kedepannya ya.
Jadi untuk saat ini untuk kebutuhan saat ini bisa untuk kebutuhan masa depan ya. Itu untuk yang dikatakan time horizon. Jadi misalnya tadi ya, untuk pemilihan tiba-tiba suatu perusahaan ditinggal oleh seorang manajer. Misalnya dia pensiun atau resign. Sehingga apa? Pimpinan harus mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Siapa sih penggantinya yang layak? Nah, itu butuh yang namanya sistem penunjang keputusan. Ya. Dan hasilnya harus hari itu juga misalnya. Nah, itu bisa saat ini. Tapi bisa juga misalnya hasilnya itu untuk masa depan ya, atau apa ya? Tadi ya, the next future. Jadi untuk yang akan datang, bisa tahun depan, bisa 3 bulan ke depan, bisa 6 bulan ke depan, misalnya ya. Yang kelima adalah kelebihannya adalah fleksibel. Jadi sistem penunjang keputusan itu apa ya, lebih fleksibel ya penggunaannya daripada kita apa ya, tidak menggunakan. Ya, misalnya kalau kebayang ya, kalau kita tidak menggunakan sistem penunjang keputusan, itu biasanya apa ya, nyari data-data si calon karyawannya tadi ya, misalnya kalau mau milih apa karyawan yang terbaik tadi harus dilihat dulu data-datanya, profilnya seperti apa. Nah, itu cara yang mungkin tidak tidak fleksibel ya. Tapi dengan nanti kita belajar menggunakan sistem penunjang keputusan, data sudah ada diproses, outputannya itu adalah hasilnya itu adalah rekomendasi. Rekomendasi buat siapa? Buat si pengambil keputusan nantinya ya. Oke, itu yang dikatakan lebih fleksibel ya. Terus, nah ini pengertian-pengertian lain ya yang bisa Anda baca nantinya, definisi-definisi teori ini bisalah kalian baca ya. Ya, nih secara lengkap, sistem penunjang keputusan juga. Yang jelas itu tadi ya, sistem penunjang keputusan itu dia berbasis komputer. Jadi tidak dihitung secara manual ya, atau tidak diproses secara manual, tapi menggunakan bantuan komputer sampai menjadikan sebuah output bisa menjadi sebuah rekomendasi. Nah, semua mengatakan baik Ken, baik Bonsek di sini mengatakan jika sistem penunjang keputusan itu adalah berbasis komputer ya. Nah, itu yang bisa Anda highlight tuh kata-katanya. Saling berinteraksi. Nah, ini juga dikatakan saling berinteraksi ya. Nah, itu. Satu dengan yang lain. Dia melakukan pemrosesan masalah. Nah, jadi pertama ada masalah. Nah, jadi sistem penunjang keputusan itu muncul karena ada masalah. Jadi nanti pada saat Anda skripsi, bisa saja nanti Anda ada outline sistem penunjang keputusannya atau penelitian ilmiah di situ. Anda bisa membuat sistem penunjang keputusan. Nah, di situ kalian mencari masalah dulu. Jadi kalau kita memang melakukan sebuah penelitian, itu harus punya masalah dulu. Ya. Dari masalah itu baru kita mengusulkan sebuah metode atau sebuah penyelesaian, ya namanya. Jadi harus punya masalah dulu. Baik Anda nanti mengembangkan sistem informasi atau membuat program, baik yang berbasis desktop atau yang berbasis web, itu harus berangkat dari masalah dulu. Ketika Anda mengembangkan sistem pakar, Anda mengembangkan sistem penunjang keputusan, itu selalu berangkat dari permasalahan dulu ya. Nah, itu harus yang dicari permasalahannya dulu. Jangan cari judul dulu. Ya. Jadi kalau mau buat skripsi nanti cari masalah dulu. Ya, apa sih masalahnya seperti apa? Kalau pengen cari masalah itu harus rajin baca artikel ya, atau jurnal. Kalian harus sekarang sudah mulai rajin. Apa yang dimaksud dengan jurnal? Artikel penelitian yang sudah dipublikasi. Ya. Bisa Anda cari menggunakan Google Scholar. Nah itu bisa ya.
Sehingga nanti Anda, oh permasalahan sama kayak gini, tapi penyelesaian yang Anda usulkan misalnya beda. Nah itu bisa saja seperti itu ya. Jadi jangan mencari judul yang sama nanti, cari permasalahan dulu. Nah, jadi itu ya, kalau nanti cari judul dulu itu susah nanti ya. Judulnya apa, tapi belum dapat permasalahan. Kalau mau cari permasalahannya dulu ya. Oke, itu definisi-definisi mungkin yang bisa Anda baca ya. Menurut Hik, nih ada lagi ya. Jadi sekumpulan tools komputer yang terintegrasi yang mengizinkan seorang decision maker untuk berinteraksi langsung dengan komputer. Jadi itu sistem penunjang keputusan ya. Ada dua aktor utama yang penting di sini. Ada sistem, ada manusia. Ya, bukan kalau tadi ya kalau permasalahannya terstruktur itu dia hanya diselesaikan oleh program saja cukup. Ya, manusia itu hanya sebagai operator di situ. Contoh tadi aplikasi penjualan yang menjalankan siapa? Kasir. Ya, jadi cukup itu aja ya. Tapi kalau yang semi terstruktur tadi harus ada peran manajer nanti di sini. Tidak hanya sistem, tidak hanya aplikasi, tapi juga ada si pengambil keputusan ya. Nah, itu ini juga menurut Turban nih ya. Sistem penunjang kebutuhan sebagai sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen. Nah, jadi ya memang sistem mendukung keputusan itu dibuat untuk membantu pihak manajemen. Siapa? Ya mungkin pimpinan sekelas manajer lah di situ ya, sudah sekelas manajer. Terus saya coba. Nah, ini ada beberapa metode ya nanti yang bisa kita gunakan ya. Ada Nah, ini pengertian lain ya, pengertian lain dari sistem penunjang keputusan ya. Merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk penyelesaian masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Tadi sudah saya jelaskan ya, semi terstruktur itu contohnya seperti apa. Ini adalah metode-metode yang bisa digunakan ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang sering saya pakai ya nanti yang umum biasanya itu ada HP dan ANP. Yang paling umum lagi itu adalah yang paling sering HP. Ada sih yang lain lagi itu ada SAW ya, ada profil matching namanya ya. Nah, itu bisa digunakan. Cuma biasanya saya sering menggunakan karena apa ya? Kelebihannya ya saya sering gunakan itu adalah analytical hierarchy process, analytical network process. Itu yang sering saya pakai. Untuk yang lain ada regresi linear, ada BC ratio ya. Terus NPV, NPV ini biasanya singkatan dari net present value ya. AHP itu singkatan dari analytical hierarchy process, sedangkan ANP itu singkatan dari analytical network process ya. Jadi itu nah ini kalau AHP itu analytical hierarki gini ya biasanya tulisannya hierarki proses. Kalau yang ANP itu bedanya dia network.
Nah, kelebihannya dia itu ya dari AHP. Analytical Hierarchy Process, Analytical Network Process, itu yang ANP ya. Nah, ini adalah perkembangan dari sistem penunjang keputusan. Ya. Awalnya apa ya? Kalau awalnya itu individu, selanjutnya perkembangan dari SPK itu menciptakan gagasan-gagasan bagi kelompok. Jadi bukan individu lagi. Ya. Jadi lebih dari satu orang penggunanya nanti ya. Itu eksekutif, kelompok eksekutif dan organisasi. Eksekutif itu kayak pimpinan ya. Dari supervisor, terus manajer ke atas lagi ya. Nah, itu eksekutif ya. Terus untuk yang kelompok itu kita namakan misalnya Group Decision Support System atau GDSS. Apa pengertiannya di sini atau definisinya? Suatu sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu di dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tidak terstruktur bagi kelompok pengambilan keputusan yang bekerja bersama-sama. Ya. Jadi interaktif itu berjalan dua arah. Ya. Jadi kalau sistem kan tidak berbicara, tapi dia memberikan apa ya feedback, memberikan respon. Ketika penggunanya melakukan kesalahan, misalnya ya, dia responnya apa, dia apa ya petunjuknya apa. Misalnya Anda pernah menggunakan sebuah web ya aplikasi. Ketika kita memasukkan username dan password yang salah, munculnya apa? Maaf, username dan password Anda salah. Silakan coba. Nah, itu interaktif ya, ada respon gitu ya. Ada feedback lah dari si aplikasinya atau dari webnya. Bayangkan ya kalau tidak ada informasi tadi kan kita bingung ya. Nah itu. Jadi berjalan dua arah. Tidak harus berbicara. Sistem-sistem kan nggak bisa bicara. Tapi yang dikatakan berkomunikasi itu dia memberikan apa ya penjelasan atau memberikan keterangan atau memberikan informasi baik berupa suara baik berupa teks ya. Kalau misalnya berupa suara biasanya kalau di Windows itu kan kalau error itu kayak apa deng deng misalnya suaranya ya, atau ketika salah misalnya warnanya merah ya. Ya, itu misalnya ya, itu salah satunya ya. Terus, nah SPK eksekutif apa sih sebenarnya? SPK eksekutif itu adalah Executive Information System, suatu sistem yang harus bersifat fleksibel, yaitu dengan membuat prototipe yang harus ditentukan terlebih dahulu kebutuhan informasi para eksekutif dengan metodological critical success factor atau yang disebut dengan CSF. Jadi ya lebih fleksibel menggunakan prototipe. Prototipe itu sudah ada antarmuka ya, ada interface-nya. Jadi modelnya itu sudah berupa sebuah aplikasi, berupa sebuah tampilan atau berupa antarmuka ya. Yang ketiga, SPK organisasi, Organization Decision Support System ya. ODSS ya. Suatu sistem dengan pendekatan formal, terstruktur, terus besar, kompleks, dan membutuhkan pemrograman secara sistematik. Ya. Ada 4 fase atau 4 tahapan, strukturisasi, kerangka pengembangan sistem, proses iteratif, dan implementasi sistem. Biasanya memang ini secara umum ini adalah urutan ketika kita mengembangkan sebuah sistem. Ya. Proses iteratif itu apa ya? Berulang ya, berulang untuk menghasilkan sebuah luaran atau sebuah hasil. Ya. Jadi diulang, diproses lebih lanjut, dan nanti ada hasilnya. Sedangkan implementasi biasanya ketika kita sudah memiliki desain, ya, ketika kita memiliki desain atau algoritma itu diterapkan nanti kepada misalnya kepada
dibuat dalam bentuk bahasa pemrograman ya, atau dalam apa ya, ketika kita model nanti bisa diimplementasikan ya. Nah, itu yang dikatakan nanti tahapan implementasi sistem. Jadi mengubah dari bentuk desain ke bentuk apa ya, agak desain tadi itu bagaimana bisa dijalankan, itu dikerjakan di tahapan implementasi sistem ya. Nah, ini adalah ilmu ya, atau ya cabang dari decision support system ya. Sebenarnya awalnya itu adalah computer based information system. Jadi pengolahan sistem informasi yang berbasis komputer ya. Di situ ada apa saja ya. Penerapannya nanti bisa untuk sistem informasi akuntansi ya. Jadi memang yang lebih kepada perhitungan aliran keuangan. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen, tadi contohnya ya, aplikasi penjualan, aplikasi apa ya, sifatnya manajemen lagi, misalnya aplikasi penerimaan siswa baru ya. Terus yang ketiga bisa dari sistem penunjang keputusan sendiri ya. Itu adalah bagian dari CBIS sebenarnya ya. Bedanya apa dengan sistem informasi biasa? Kalau tadi ya sudah saya sempat singgung, kalau sistem penunjang keputusan itu dia memberikan rekomendasi hasilnya kepada si pemangku kepentingan atau yang memiliki ya, yang punya peran lah ya, yang punya peran. Contoh kalau dalam perusahaan tadi manajer. Selain itu ada sistem pakar. Ya, sekilas saya coba jelaskan. Sistem pakar itu kepakaran dari seseorang itu dipindahkan ke komputer. Nah, gimana caranya, Pak? Ya, dengan cara apa ya? Kita membuatkan programnya, membuatkan sistemnya. Jadi, bagaimana pengetahuan orang lain itu kita pindahkan kepada komputer. Sehingga nanti orang itu biasanya apa ya? Konsultasi itu sudah tidak ke konsultasi lagi, itu sudah tidak kepada pakarnya, tapi lewat sistem nanti ya. Nah, itu namanya sistem pakar. Nanti Anda bisa menggunakan ini juga sebagai outline untuk skripsi ya. Misalnya mau bikin sistem pakar, berarti penelitian ilmiah, nanti baru Anda bisa bikin sistem pakar. Untuk yang decision support system begitu juga. Outline-nya Anda pilih penelitian ilmiah, nanti buat sistem menunjang keputusan. Terus ada lagi Office Automation, OE ya kita sebutnya. Ini adalah perangkat-perangkat perkantoran yang membantu kita bekerja ya, atau mempercepat ya. Email, scanner, nah itu aplikasi Office, itu bisa kita masukkan ke dalam Office Automation. Nah, silakan Anda bisa baca teori-teorinya. Tadi sudah saya sempat singgung masing-masing ya, untuk masing-masing dari CBIS. Yang pertama adalah SIA tadi. Dia berhubungan dengan transaksi-transaksi yang bersifat detail, cash flow, aliran keuangan dari perusahaan, catatan transaksi harian, uang masuk, uang keluar. Nah, yang kedua adalah SIM, sistem informasi manajemen ya. Itu bagian dari CBIS. Contohnya tadi ya, informasi penggajian. Atau tadi sudah sempat saya singgung, permasalahan yang sifatnya terstruktur, yang sudah pasti penyelesaiannya, itu bisa diselesaikan menggunakan SIM. Ya, contoh tadi, penggajian, penjualan, ya, inventory. Ya, inventory itu apa ya? Kita mencatat atau mengelola kondisi suatu barang. Barangnya rusak, bisa digunakan, barang masuk, barang keluar. Nah, itu dicatat semuanya, dikelola. Itu kita sebutnya namanya sistem inventory. Sistem informasi kegiatan rumah sakit. Nah, contoh yang saya tahu biasanya dalam rumah sakit itu kan ada rawat inap dan ada rawat jalan. Dibuatlah sistem informasi untuk khusus
rawat jalan. Mulai dari pendaftaran, tidak perlu datang langsung ke rumah sakit, bisa melalui aplikasi mobile, ya, dengan menyebutkan ID pasiennya, mau ke poli apa, nah itu sudah bisa ya. Itu namanya sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi stok barang di gudang. Barang masuk, barang keluar, barang masuk itu dikelola atau dicatat oleh bagian gudang menggunakan sebuah sistem, namanya sistem informasi stok barang. Ya, kebayang ya kalau barangnya banyak, barang masuk berapa nggak dicatat, barang keluar berapa masuk, tiba-tiba sisa sekian. Nah, itu harusnya ada pencatatan. Agar lebih mudah, kita harus membuatkan namanya sistem informasi stok barang. Ya. Sehingga misalnya ada bagian gudang sendiri, ada bagian toko sendiri. Ketika barangnya habis di toko, dia bisa mengontak bagian gudang. Nah, itu ada koneksi ya, atau ada relasi. Jadi yang bagus seperti itu ya, ada keterkaitan atau keterhubungan ya. Jadi dengan ada sistem informasi stok gudang, bagian toko tahu, oh barang ini sisanya sekian, sisanya sudah sedikit, berarti harus kontak supplier untuk beli barang lagi. Oh barang ini masih cukup, nah itu biasanya kita lihat di stok ya. Nah itu. Yang ketiga, decision support system, bagian dari CIS yang lebih cenderung permasalahan yang semi terstruktur tadi ya. Semi terstruktur itu permasalahan yang harus diselesaikan tadi oleh manusia dan komputer ya. Untuk sistem bakar tadi ya lebih menekankan kepada petunjuk pakar, ahli atau ahli dalam pengambilan keputusan ya. Yang kelima ada office automation ya. Nah, ini ya. Office automation mengatur bagaimana penggunaan data dapat di-sharing oleh setiap bagian atau unit di lingkup organisasi dengan tujuan pemanfaatan sumber daya. Ya. Komputernya saling terkoneksi atau ada jaringan komputer. Terus kita bisa sharing data. Ya, misalnya ketika komputer satu, komputer dua saling terkoneksi, komputer dua bisa mengakses data yang ada di komputer satu dengan seizin penggunanya atau pemiliknya. Ya. Ini adalah tujuan dari sistem penunjang keputusan ya. Jadi dia sifatnya membantu, bukan menggantikan manusia. Nah, membantu manajer dalam pengambilan keputusan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Yang kedua, mendukung manajer dalam pengambilan keputusan tetapi tidak mengambil peran atau menggantikan. Karena tadi harus ada manusia, ada peran komputer, ada peran sistem, ada peran manusia, tidak cukup peran sistem ya. Terus Terus yang ketiga adalah menekankan efektivitas atas kebutuhan yang diambil. Jadi agar caranya itu lebih benar, lebih tepat. Jadi seseorang mengambil keputusan itu bukan hanya sekedar katanya atau hanya berdasarkan mimpi, tapi itu adalah hasil dari pemrosesan, yaitu sistem penunjang keputusan ya. Nah, ini adalah permasalahan tadi ya yang sudah sempat saya singgung. Ya, permasalahan itu sebenarnya di dunia itu yang sebenarnya yang paling banyak itu yang tidak terstruktur. Baru semi terstruktur dan yang paling sedikit adalah permasalahan yang terstruktur. Ya. Nah, tadi ya sudah saya sempat singgung kepada kalian. Jadi bentuknya piramida dia. Struktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Oke, kita break dulu nunggu apa ya? Azan selesai sambil saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Silakan, mungkin ada ditanyakan nanti habis azan kita diskusi. Kita tunggu azan selesai dulu ya.
Oke, Semeli ya. Oke, itu dulu materi yang selanjutnya kita bisa diskusi ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi diskusi, ada yang mau ditanyakan dari kalian dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Itu tanya nanti di kemudian hari itu kita bakalan disuruh bikin project kelompok atau project pribadi nggak sih Pak? Kalau melihat dari materinya Pak. Saya sih pengennya seperti itu. Mungkin ya kelompok ya nanti. Kalau tidak memberatkan mungkin kelompoknya nanti. Untuk pembuatan sistem penunjang keputusan ya. Itu rencana saya sih yang ada di pikiran saya nantinya. Oke, mungkin kalau sistem penunjang keputusannya tergambar nggak? Belum. Kayak apa kira-kira? Belum ada gambaran Pak Belum kalau ada soal gambaran. untuk iya. Karena Oke. mungkin baru kali ya Pak. Nanti berarti kita harus baca-baca dulu lagi, misal apa ya, jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berbau tentang sistem penunjang keputusan. Nanti saya coba tunjukkan. Oke, itu mungkin ada pertanyaan yang lain selain itu? Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya selain pertanyaan tadi. Nah, silakan buka di terakhir di modul kalian. Ya, ada nggak seperti ini? Tugas 1 yaitu tugas individual. Sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, tugas kalian di sini adalah membuat bahan ringkasan materi tentang sistem penunjang keputusan dikumpulkan pada pertemuan kedua atau pada saat pertemuan kedua nanti sudah kondisi terkumpul ya. Berarti bisa diupload di MyElNusa nantinya ya. Nah, tugas ini bisa meringkas penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan atau Anda bisa menambahkan materi-materi lainnya ya. Bisa dari artikel, bisa dari ya artikel yang sudah terpublikasi. Nah, contoh nih, saya ngasih materi tambahan ke kalian berupa artikel ya. Ini contoh kita cari jurnal ya. Nah, contoh jurnal saya aja ya, yang tulisan saya yang berbau tentang sistem penunjang keputusan. Sudah kelihatan nggak layar saya di kalian? Belum, Pak. Oh belum. Belum, Pak. Stop dulu. Saya ambil yang desktop ya.
Kita masuk Google. Sudah bisa cari jurnal kalian? Google Scholar, di Google Scholar. Sudah kelihatan layar saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini misalnya saya masuk Google Scholar ya. scholar.google.com. Misalnya saya sudah tahu penulisnya siapa. Kalau kalian nggak tahu penulisnya, Anda ketik judulnya di sini ya. Kalau saya misalnya saya tahu, saya pengen cari punya saya. Nah, di sini ya. Anda bisa misalnya merujuk ke punya saya. Misalnya Ruhul Amin Nusa Mandiri ya. Di sini saya klik, kira-kira tulisan saya apa aja yang sudah masuk yang sudah terpublikasi ya. Ini saya suka terganggu sama tampilan. Nah, nih. Nah, ini ada beberapa tulisan saya yang sudah dipublikasi itu yang berbau tentang sistem penunjang keputusan. Nah, bisa kalian ambil di sini. Yang pertama itu yang pernah adalah ini sistem penunggung keputusan sama nih. Terus, nah ini juga nih. Ya. Anda bisa download tuh. Free kok itu, bisa ambil. Nah, ini bisa jadi tambahan materi ya untuk pertemuan pertama. Seperti apa sih penerapan dari sistem penunjang keputusan itu? Ya. Saya coba ambil dulu ya. Nah ini sudah saya download nih. Oke, sudah kelihatan layar saya di kalian? Sudah, Pak. Oke, apa nih judulnya? Model pengambilan keputusan berbasis kriteria majemuk dalam pemilihan investasi ideal bagi masyarakat. Jadi ini penelitian saya dulu. Jadi apa ya? Dalam pengambilan keputusan itu kita kan dihadapkan oleh banyak kriteria. Tidak cukup satu kriteria kan? Misal ketika Anda membeli sebuah laptop, kriterianya apa saja? Harganya, Pak, mungkin terjangkau. Oke. Dua, garansinya, Pak, harus garansi resmi. Oke. Tiga, misalnya apa ya? Bandel, Pak, salah awet gitu. Oke. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang harus Anda penuhi. Nah, bisa nggak tiga-tiganya itu dipenuhi? Misalnya tiga-tiga bisa dipenuhi, apa sih pilihannya, alternatifnya? Misalnya laptop merek A, laptop merek B, laptop merek C. Nah, itu adalah contoh penerapan dari sistem penunjang keputusan. Salah satu misalnya contohnya. Atau yang pernah saya buat, itu adalah investasi. Contoh investasi itu kan ada banyak. Ya, ada saham, ada tabungan, ada deposito. Mungkin ada yang tahu lagi pernah ada DPLK ya, dana pensiun lah gitu ya. Nah, masyarakat itu bingung. Kira-kira apa ya? Bagi dia investasi apa yang paling tepat? Nah, itu apa ya? Tidak bisa milih sendiri, butuh yang namanya sistem penunjang keputusan gitu ya. Sehingga perlu dibuatlah sistem penunjang keputusan. Nah, itu ya konsep dasar dari sistem penunjang keputusan. Harus punya tujuan, satu, dua harus punya kriteria, tiga harus punya alternatif. Kriteria juga harus lebih dari satu, alternatifnya juga lebih dari satu ya. Oke, nanti silakan. Saya coba upload di Mail Nusa sebagai materi tambahan ini ya. Nanti bisa Anda baca ya sebagai untuk mendapatkan ringkasan ya. Atau kalau mau cari tambah-tambahan yang lain silakan, boleh ya. Misalnya ketik aja ketika Anda mau cari apa misalnya artikel-artikel, langsung belajarnya dari artikel aja ya biar cepat. Misalnya ketika Anda Google Scholar ya. Cari aja misalnya sistem penunjang
keputusan. Ya. Kalau misalnya, keputusan. Kalau misalnya kita tahu menggunakan AHP ya. Tadi kan ada ya AHP ya. Nah ini banyak nih muncul. Ya, silakan nanti kira-kira mana yang bisa dijadikan tambahan untuk materi ringkasan kalian ya. Mulai dari pengertian ya. Pengertiannya apa sih sistem penunjang keputusan? Terus tujuannya apa? Nah, itu ya bisa diringkas nanti. Penerapannya apa saja? Nah, itu bisa ya. Itulah si poin-poinnya ya. Definisi, terus contoh penerapannya, terus tujuannya apa sih sistem penunjang keputusan itu. Ini yang banyak pakai HP ini ya, bisa Anda baca di sini. Oke, itu sudah saya tunjukkan ya cara carinya. Saya tambahkan ya di itu ya di mail Nusa ya. Nah, ini tambah materi ya. Saya kasih aja tadi nama jurnalnya 2072. Saya upload 2072. Contoh artikel sistem penunjang keputusan. Deskripsi penerapan sistem penunjang keputusan untuk pemilihan investasi ya. Saya tambahkan bahan pembelajaran sudah saya tambahkan. Video pembelajaran sudah saya upload ya. Silakan. Tinggal tadi apa ya? Tugas ya tadi ya. Tugas ya. Ruang tugas saya tambahkan tugas pertemuan 1. Tanggal mulainya bisa dikerjakan dari hari ini. Waktu mulai bisa dari misalnya nanti ya, jam 3 sore misalnya. Pertemuan 1, filenya tadi, mana ya? Filenya tadi sudah saya screenshot.
Saya screenshot lagi aja ya. Bentar. Untuk yang tugas tadi. Nih ya tadi. Tugas. Masuk kemana dia sebentar. Ini ya 12.32. Oke. Terus nih tanggal selesainya ya diperhatikan. Minggu depan kan 21, berarti 20 sudah terkumpul ya semua ya. Berarti di sini 2359 ya. 2300 aja ya. Terus tugas pertemuan 1, deskripsinya membuat ringkasan dan dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Ringkasannya minimal berisi apa tadi ya? Definisi ya. Terus tujuan dan contoh penerapan dari SPK ya. Nanti kumpulkannya dalam jangan telat ya. Terus dalam bentuk PDF aja ya, biar enak diuploadnya. Sudah saya add. Sorry, filenya kok belum. Filenya tadi ya, today. Nah ini. Oh dia harus PDF ya, sorry. Berarti saya harus bikin dulu ya. Ini ya. Kalau enggak saya bikin dulu. Nih, tugas pertemuan 1 ya. Silakan buat ringkasan dari pertemuan pertama. Dari minimal ya. Ringkasan minimal terdiri atas konsep ya atau definisi, terus tujuan dan penerapan dari SPK ya, gitu aja. Ya. Tugas dikumpulkan tepat waktu dan diupload ya. Diupload dalam bentuk PDF. Oke, itu ya. Saya simpan.
Ada yang mau ditanyakan ya untuk tugas dulu? Sudah saya bikinkan nih. Cukup Pak, jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terus saya taruh di UNM. Materi kuliah. Sistem penunjang keputusan. Genap 2021, 2022. Tugas pertemuan 1 SPK. Saya PDF-kan. Saya upload. Nah, nih. Tugas pertemuan. Nih, saya up. Oke. Minta lagi. Jangan-jangan, oh ini nih. Belum ditentuin. 14. Tadi jam 15 ya, saya. Terus paling lambatnya ingat ya, Minggu 23.00. Eh, 12. Sudah dilengkapi semua. Oke. Nah, masuk ya. Oke, itu sudah saya upload semuanya. Absennya udah kalian semuanya? Sebelum saya Sudah, tutup. Pak. Sudah ya? Belum. Ada yang belum? Ada yang belum, Pak. Yang belum siapa? Yang belum. Kita ada berapa orang nih? 32. Berarti 31 ya? 31. Ada orangnya enggak nih? 31 kok banyak kayak ini. Ntar. Juan Cakra. Hadir nggak? Pak. Hadir Pak. Oke. Rizky Andi. Rizky Andi. Nggak ada ya? Hadir Pak. Itu Ada Beliau, Rizky Andi. Pak. Hah? ya chat Pak. Oke, Hadir. sorry. Tadi Rizky Andi hadir. Bima Rasta. Hadir, Pak. Naufal Abdullah. Hadir, Pak. Kiki Purnama. Hadir, Pak. Nanda Aditra. Hadir Pak. Sela. Hadir Pak. Fandi. Hadir Pak. Indar. Indar gak ada ya? Rifani. Hadir, Pak. Sarah Muslim. Sarah Muslim. Hadir Ada Pak. ya? Hadir. Hadir. Terus Adelfos Christian. Hadir Pak, hadir. Hadir. Talia Suci. Hadir, Pak. Dwina Lukita. Hadir Pak. Nofta Febri. Hadir, Pak. Muhammad Adi.
Nggak ada ya Muhammad tadi. Miftahul Jannah. Nggak ada ya Miftahul Jannah. Hadir Pak, hadir. Mutiara Rahma. Mutiara Rahma. Nggak ada ya. Dian Enam Putra hadir nggak tadi? Coba orangnya mana? Jangan di chat. Yang ngechat malah Putra Gultom. Mana? Saya bawa orangnya sendiri. Mic saya mati. Pakai handphone coba. Kalau nggak pakai ini, kalau nggak bisa pakai laptop, pakai handphone. Saya tunggu. Pakai laptop berarti. Saya tunggu. Pokoknya harus ada perjuangan dulu, kelihatan hadir. Tadi sampai mana? Sampai Dian Enam Putra, Pak. Dian masih saya tunggu ya kalau mau dihadirkan. Dian masih Putra Gultom yang ngomong malah bukan Dian. Dian nomor berapa tadi? Di bawah, Pak. Oh ini ya, dua-dua ya Dian ya. Saya belum hadirkan ya Dian ya, karena saya belum tahu ke Dian langsung. Muhammad Farhan. Hadir Pak, hadir. Hadir. Terus Gita Aulia. Hadir Pak. Aditya Yusuf. Hadir, Pak. Amanah Sobariah. Hadir Pak. Pak, itu tadi Dian Enam Putra Gultom. Kenapa? Itu Dian Enam emang namanya nama Dian Enam Putra Gultom, Pak. Kenapa? Oh sorry, Putra Gultom ya di chatnya. Iya. Oke. Hadir ya, udah ada. Sorry. Dian hadir ya. Tadi yang mic-nya mati siapa Dian? Iya, dia, Pak. Kok nyala barusan? Itu Oh saya sorry chat-chatnya. Terus tadi siapa udah? Sampai mana udah? Sampai Amanah, Pak. Amanah, oke Amanah hadir ya. Jeges. hadir Pak. Jeges ini bacanya apa? Jeges apa Jeges? Jeges. Yang benar. Ya Pak. Yakobus. Yakobus ada? Gak ada ya? Yakobus. Saya nggak adain dulu ya. Nur Aini. Nur Aini? Gak ada juga. Muhammad Taufik. Hadir Pak. Hadir. Angga Sudipyo. Nggak ada ya. Nur Maulana ada ya di sini. Muhammad Hadir Pak. Nah, tolong Nur Maulana harus absen ya. Jangan sampai ngandalin saya absen. Kalau saya absen, ntar komplain. Kalau nggak saya absenin, nanti komplain. Kok Pak saya hadir tapi ini. Nah, jadi tolong harus inisiatif untuk mengabsensi dulu ya. Muhammad Rizky. Nggak ada ya, benar nggak ada ya. Arif Fatur. Ada Pak, hadir. Nah, Arif juga, tolong. Harus dari kamu dulu absennya. Nggak bisa Pak, teleponnya Pak. Kok bisa? Nggak bisa absen? Kok yang lain bisa? Ini Pak lagi nanya sama Adem ya Pak. Oh, Dina Lupa Anggita. password Pak. Oh lah, itu mah bukan kesalahan ADM. Dina Anggita. Dina Anggita, nggak ada ya emang ya. Jeremias Fernando. Hadir Pak. Oke. Hastrin Nurfalah. Hadir Pak. Oke. Indah Clara. Hadir Pak. Adam Tarzan. Tazrian. Hadir. Adam, hadir nggak Adam? Nggak ada ya Adam. Khairani, nggak ada ya? Pak, mohon maaf Pak, Indar Mutiara Sucitra Indar hadir ya Pak. nomor berapa? Indar tadi? Di atas Pak, maaf Pak, tadi Di saya lagi kerja. Oh sambil kerja? Ada yang sambil kerja ya? Ya ini Indar Pak tuh, benar. Ya. Oke. Mutiara. Terima kasih Pak. Mutiara? Ya nomor 18. 18. Hadir. Hadir. Siapa lagi yang lewat?
Oke, sementara saya berdasarkan ini dulu ya. Nanti bisa saja nanti absensi itu berdasarkan tugas yang dikumpulkan. Tergantung bentuk pertemuannya, apakah memang saya lewat video pembelajaran atau menggunakan Zoom seperti ini. Bokong. Oke, untuk tugas sudah saya upload, materi tambahan juga sudah saya upload, video pembelajaran juga sudah saya upload. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Untuk pertemuan pertama mungkin itu dulu materi dari saya. Nanti Anda bisa lihat video pembelajaran yang sudah saya upload ya untuk yang pertemuan pertama. Oh ya, ketua kelasnya siapa? Tolong di grup nanti kirimkan jadwal lengkap kalian ya dari Senin sampai Jumat. Takutnya nanti suatu saat saya berhalangan untuk hadir, jadi saya bisa milih untuk waktu untuk kuliah penggantinya ya. Kalau perlu KRS-nya aja di screenshot, dikirim ke saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk materi pertemuan pertama hari ini. Itu dulu dari saya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan buat Anda ya. Amin. Terus jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu dulu dari saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.